Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Pemirsa yang beriman, pada bulan November ini ada kabar yang sangat menggembirakan terkait dengan bahasa Indonesia. Pada tanggal 20 November tahun 2023 ini, bahwasanya bahasa Indonesia disetujui menjadi bahasa resmi di UNESCO saat Konferensi Umum ke-42 UNESCO di Paris pada Senin 20 November tahun 2023. Dengan demikian, ada 10 bahasa resmi sidang umum UNESCO. Bahasa itu terdiri atas 6 bahasa PBB, yaitu bahasa Inggris, Perancis, Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol, sedangkan 4 bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu bahasa Hindi, Itali, Portugis, dan sekarang yaitu bahasa Indonesia. Pemirsa yang budiman, ada 10 alasan yang menjadikan bahasa Indonesia resmi jadi bahasa sidang umum UNESCO. 10 alasan tersebut yaitu: pertama, bahasa Indonesia telah lama menjadi kekuatan pemersatu ragam budaya di Indonesia, terutama sejak masa pra-kemerdekaan, yaitu tahun 1928. Yang kedua, sejak diterapkan sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia telah menunjukkan keampuhannya sebagai lingua franca yang berfungsi sebagai jembatan untuk memfasilitasi komunikasi antar etnis di Indonesia yang mempunyai 1.340 suku dan 718 bahasa daerah yang tersebar di 17.500 pulau. Ketiga, saat ini bahasa Indonesia dengan basis penutur lebih dari 275 juta telah memiliki standar linguistik modern yang terlihat dari leksikon, tata bahasa, dan ejaannya yang sudah mapan sebagai sistem yang berfungsi sebagai media utama dalam bidang akademik, pemerintah, bisnis, budaya, dan komunikasi sehari-hari secara nasional. Keempat, karena status Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, bahasa Indonesia dituturkan oleh sekitar 3,52% populasi global. Jangkauan bahasa Indonesia secara global dicontohkan dengan dimasukkannya bahasa Indonesia ke dalam program pendidikan di 52 negara dengan sekitar 150.000 pembelajar asing di seluruh dunia sejak pemerintah Indonesia aktif mempromosikan bahasa Indonesia secara global pada 2015. Dan kelima, sebagai negara terbesar ke-14 secara global dan ekonomi terbesar ke-7 menurut paritas daya beli, kekayaan keragaman budaya di Indonesia menempatkan Indonesia sebagai laboratorium hidup yang dinamis untuk mengamati dan mengelola perbedaan sosial budaya. 6. Indonesia telah menjadi anggota aktif UNESCO sejak tahun 1950 dan menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap multikulturalisme dan komitmen kuat terhadap berbagai konvensi dan rekomendasi UNESCO. Indonesia telah memanfaatkan wawasan dan kontribusi UNESCO yang berharga dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta informasi dan komunikasi. 7. Dalam rangka mencapai keterlibatan internasional, Indonesia fokus meningkatkan pengakuan bahasa Indonesia di tingkat internasional. 8. Dengan partisipasi aktif dan peran kepemimpinan di berbagai forum dan organisasi internasional, termasuk kepresidenan G20 pada 2022 dan kekuatan ASEAN pada 2023, Indonesia telah berperan penting dalam mengatasi tantangan global, membina kolaborasi, serta mengadvokasi solusi pemeliharaan perdamaian, perubahan iklim, pembangunan ekonomi, dan pertukaran budaya. Yang kesembilan, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO tidak hanya akan memastikan penyebaran informasi yang adil, mendorong inklusivitas, serta memelihara pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap bahasa dan sastra, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan UNESCO dan memperkuat komitmen untuk memajukan budaya global, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hal ini diharapkan dapat meningkatkan keunggulan Indonesia di dunia internasional, membina kerjasama yang lebih besar, dan memberi manfaat bagi negara dan misi UNESCO di seluruh dunia. Seluruh yang terakhir,
Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk menanggung seluruh biaya terkait dengan penerjemahan naskah Konstitusi UNESCO, putusan sidang umum, khususnya yang berkaitan dengan konstitusi dan status hukum UNESCO, serta dokumen penting lainnya. Pemirsa yang budiman, demikian 10 alasan bahasa Indonesia diterima menjadi salah satu bahasa sidang di forum UNESCO. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.